Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Growth Center Bekasi. Shalom, mana suaranya boleh lambaikan tangannya. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan kami. Amin. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena itu kami mau meninggikan Engkau, kami mau puji Engkau, Raja kami di atas segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Raja kami. Yuk sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa saudara? Dalam Yesus Tuhan. Dia yang memberi kemenangan. Kami merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Boleh saya lihat tangan-tangan ada di atas kepala, tepuk tangan, come on. Ini Tuhan umat-Mu, ini semangat kami Tuhan, ini iman kami pagi hari ini. Mau memuji Engkau, mengagungkan nama Engkau Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama nyanyikan. Hey. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan, bila Allah lawanku. Hey, come on! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri teguh dalam iman kami Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. One more time. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja
mari pagi hari ini kita mau bawa api Tuhan dari one person to one person. Mari nyalakan apimu pagi hari ini Growth Center Bekasi. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan, amin. Come on. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja nama. Sama-sama kita mau serukan saudara. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama yuk. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Say, oh nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Yo sama-sama serahkan. Kita gak mau langkah kita terhenti. Sama-sama naikkan puji. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Sama-sama bilang amin. 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 Keajaiban terjadi di tempat ini. Yuk sama-sama kita mau saut-sautan Hosana haleluya yang keras ya saudara. Hosana haleluya. Say Hosana haleluya. One more time. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Sekali lagi. Hosana haleluya. Hosana haleluya. One more time. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Make some noise. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala. Thank you Lord. Roh Kudus membakar setiap kami. Say, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Once again saudara, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Say it Lord. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Siap-siap. Yeah. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Oh Jesus. Mari sama-sama
Saudara diberkati pagi hari ini. Orang-orang yang diberkati boleh angkat tangannya. Haleluya. Wow, God is so good. God is so good. God is so good. God is good. All the time. And all the time. God is good. Say it again. God is good. All the time. And all the time. God is good. Who loves Jesus? Who loves Jesus? Let me see your hands. Oh God, ini kami Tuhan, umat-umat Tuhan, jemaatnya Tuhan pagi hari ini. Kita masih ada di bulan berbicara tentang pemuritan, saudara. Orang-orang yang dimuridkan, orang-orang yang menjadi murid dan akan memuridkan. Yes, we cannot do it tanpa anugerah Tuhan, amin. Kita tidak bisa sendiri. We need other. We need everyone, amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Abba. Say it. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ini iman kami. Ku yakin Amin. Yes Lord. Jadikanku hamba yang berkeras selalu. Boleh Bapak Ibu Saudara kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa saudara. Anugerah Tuhan dahsyat buat kita semua. And anugerah Tuhan for everyone. Come on sing it. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, hanya karena Roh Kudus yang memampukan kami. Thank you Lord. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, amin. Penyembahanku, haleluya. Ku semakin berkurang, Yesus makin berkatakan kami bawa hati kami Tuhan. Penyembahanku, biar kami makin kecil, Tuhan Yesus makin besar. Boleh sekali lagi saudara, katakan dari hatimu, ku bawa hatiku, persembahkan bagimu. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Kami mau katakan, kami mau melepaskan hak kami Tuhan, hanya untuk mengenal kehendak Tuhan di hidup kami. Oh, ya Rabbi, ya Shaddai. Oh, Ramataka, Rabbi, ya Shaddai. Mengiring Tuhan. Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang. Sekali lagi saudara, katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati ya Tuhan. Ku lepaskan jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Dia, mari katakan syukurmu, mari katakan syukurmu bagi Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan. Oh, ya Rabbana mari naikkan syukurmu, nyanyikan nyanyian baru. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, ungkapkan isi hatimu saat ini. Apa yang kita mau sampaikan sama Tuhan, just say it to the Lord. Ucapkan sama Tuhan. Engkau yang takut, engkau yang khawatir saat ini mungkin, percaya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan. Tuhan, ini kami umat-Mu menyembah-Mu, menaikkan syukur karena tidak ada tempat lain, tempat kami berharap, bersandar, berlindung, bernaung hanya di dalam Yesus Tuhan.
I love you, Jesus. We love you, Jesus. Come on, setiap hati yang ada di tempat ini, come on, just say. Bahkan sebelum kita bilang Jesus, I love you, He loves us first. Jesus loves us first. Thank you for your love. Thank you for your love. Masing-masing sama Tuhan, masing-masing sama Tuhan. Come on, sekali lagi saudara. Bawa lututmu menyembah pagi hari ini. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Come on, saudara, enjoy the presence of God. So here I bow to lift you high. Oh Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. So here I bow, so here I bow. Lift up your voice, lift up your burden, because God is lifted high in this place. In all things, for all my life, I am yours forever. Yours, God, here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Come on, declare God here and now. God here and now, believe. Yes, you're living right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Once again, say God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Say, I am yours forever, yours. I am yours forever. I am yours. I am yours forever, Yes Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami hadir di tempat ini Tuhan, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Karena kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Dan Engkau juga mencintai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus Tuhan, terus Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan Yesus penuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus. Terus penuhi setiap kami Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu
terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, makasih Roh Kudus. Bapa kami Tuhan Yesus, kami sepakat Tuhan sama-sama berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan Yesus, buat Pastor Niko Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan, ada urapan yang baru yang Tuhan taruh Tuhan. Dan Tuhan urapi Tuhan Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati Tuhan, kau pakai lebih lagi Tuhan Pastor Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan, kau terus pakai Tuhan, terus pakai dan tuntun Pastor Niko lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Pastor Andi Tuhan, buat Pastor Lia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan lebih lagi Tuhan buat Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Kau rapi lebih lagi Tuhan Pastor Andi, Pastor Lia Tuhan. Tuhan dikuatkan lebih lagi, Tuhan dikuatkan, teguhkan Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan yang baru turun atas Pastor Andi Tuhan, urapan yang baru turun atas Pastor Lia dan keluarganya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap tim pastoral yang ada Tuhan, buat Pastor Doni Tuhan, Pastor Timmy Tuhan, Pastor Monty, Pastor Billy dan segenap keluarganya Tuhan. Kau berkati Tuhan, kau rapi lebih lagi Tuhan, ada kesatuan hati Tuhan, ada setiap pastoral yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan pastoral yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan buat Pastor Monty Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan isi hati-Mu Tuhan, ada Pastor Monty Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan Tuhan, biarlah Tuhan Pastor Monty Tuhan menyampaikannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi Pastor Monty Tuhan, dan biarlah setiap kami Tuhan yang mendengarnya Tuhan, menangkap setiap firman yang ada Tuhan, dan kami berbuat dan bertumbuh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, kau terus menuntun setiap mereka Tuhan, Tuhan yang terus Tuhan urapi mereka dengan api yang baru, semangat yang baru Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan taruh atas mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hati-Mu yang besar atas setiap mereka Tuhan, ada hati-Mu yang besar Tuhan atas Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terus Tuhan bakar lebih lagi Tuhan, bakar lebih lagi Tuhan Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan secara khusus Tuhan, kami berdoa juga secara khusus Tuhan buat gedung Tuhan, gedung Growth Center Bekasi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gedung Growth Center Bekasi Tuhan yang sedang dibangun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan gedung ini Tuhan menjadi rumahnya Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan menangkan Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang ketemu sama Tuhan. Tuhan pakai Tuhan Yesus, Tuhan pakai Tuhan, segala dan yang kami butuhkan Tuhan cukupkan Tuhan, segala apapun Tuhan Yesus, biarlah semua sesuai kehendaknya Tuhan atas gereja kami Tuhan, Growth Center Bekasi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan, ada shalom atas Indonesia Tuhan, ada shalom atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada terang-Mu bercahaya Tuhan di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus memenuhi Tuhan bangsa kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, ada roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati setiap pemilu Tuhan yang akan diadakan tahun 2024 Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pemilu yang ada Tuhan, ada keamanan, kedamaian Tuhan atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, ada pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan, ada kejujuran Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan menangkan Tuhan, bangsa kami Tuhan menangkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Kau Bapa bertahta yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Wow, saya ngerasain hadirat Tuhan yang kuat sekali. Saudara, mari sama-sama tutup mata yuk, katakan sama-sama yuk, set the fire yuk. Set the fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of
sama-sama silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita ngerasa banyak kabut di depan ini hari ini. Shalom, sekali lagi GC Bekasi, shalom. Shalom Bapak Ibu semua, apa Shalom. kabar? Seminggu gak ketemu, saudara mungkin bingung. Kok hari ini ada kayak kembarannya saya ya? Ada dua di sebelah sini dan ada banyak pemusik yang saudara mungkin baru pertama kali kenal. Iya. Sebelum kita sama-sama kasih pengumuman, saudara mari kita sama-sama sambut tim musik Grosipo dari GC Jakarta dan GC Manado, saudara. Thank Welcome, you. Thank you. Nanti kita kenalinya nanti terakhir, biar inget. Oh iya. Biar inget. Tapi Oke. saya mau bilang sama saudara, Grow Center itu unity, saudara. Amin. Jadi kalau saudara ada di Jakarta, jangan gini, saya jiwa baru, no. Saya dari Bekasi. Kalau saudara datang ke Manado, saya dari Bekasi. Karena kita bersaudara, saudara. Yes, satu keluarga, satu rumah. Sebentar kita akan memberi yang terbaik buat rumah ini, saudara. Mari sama-sama sebelum kita memberi yang terbaik. Mungkin banyak saudara bingung, kok pastor kita sudah tidak pakai kotak lagi. Saudara, ini ada masa-masa transisi untuk kami pindah. Jadi kami mulai banyak menyiapkan barang-barang untuk pindah, saudara. Oleh karena itu untuk beberapa saat ke depan, saudara, kita akan kembali menggunakan kantong dan Yang diedarkan. QR code tetap berlaku, saudara. So, tidak mengurangi damai sejahtera. Saya percaya kita akan memberi yang terbaik. Sama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami memberkati pemberian kami di minggu ini. Kami percaya kami dilimpahi, kami tidak berkekurangan, kami bisa memberikan begitu banyak buat sekeliling kami. Terima kasih Bapak, berkati apa yang kami berikan hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu dan para petugas silakan mengedarkan kantong untuk yang memberikan cash. Khotbah dari gembala pembina kita yang kita tunggu setiap bulan sudah muncul hari ini dengan tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi udah bisa diakses di YouTube Grow Center. Selanjutnya ada dua kegiatan dari iCare. Yang pertama untuk para wanita, Grow Woman. Yes. Ini diadakan pertama kalinya secara onsite gitu. Wow, keren nih, tanggal 26 Agustus jam 2 bersama dengan Pastor Andi Cokro. Amin. Dari Bekasi apa ada yang mau berangkat? Ada. Pasti ada. Banyak. Pasti ada. Oke, yang mau berangkat nanti hubungi GC Info, kita akomodir. Yes. Lalu selanjutnya ada Grow Senior, ini untuk opa-oma yang usia di atas 55 tahun, Ya. juga diadakan secara onsite Sabtu tanggal 26 Agustus. Ini diadakan di Cilandak Timur, jadi bagi yang mau pergi kumpulnya di Gandaria City atau juga boleh langsung. Kalau dari Bekasi yang ada yang mau pergi, mungkin juga bisa kita akomodir nanti sama-sama. Yang mau ikut daftar di GC Info setelah ibadah selesai. Selanjutnya ada Grow College, ini untuk khusus bagi yang kuliah. Jadi diadakan secara onsite juga di Gandaria City, Ya. jam 3 sampai jam 5 sore di GCX ya. Bukan di GC Hall tapi di GCX lantai UG. Yang mau ikut bisa langsung datang atau hubungi saudara Tommy dengan nomor yang tertera di layar. Selanjutnya ini yang paling seru banget, yang mungkin Bapak Ibu belum pernah pergi, ada yang namanya Couple Escape 2. Nah, ini diadakan kedua kalinya di GC ya. Kita pertama kali ikut juga. Yoi, exciting banget mau ikut gitu untuk para couple. Ini seperti pernikahannya akan di-refresh Iya. supaya selalu ada anggur yang manis, bukan yang asem. Kayak Jadi yang mau ikut silakan daftar. Betul. Secepatnya daftar Bapak Ibu Cepatnya. karena limited kuotanya terbatas gitu informasinya ya. nggak pakai tenda kok. Nggak pakai tenda. Nggak pakai villa, Tapi pakai di hotel terbaik. Hotel Aston Bogor. Wow. Jadi yang mau ikut silakan daftar. Ini ada investmentnya sebesar 5 juta rupiah. Ini gak bakal sia-sia Bapak Ibu Saudara karena diadakan dari tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober. Dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat dan istri dan Pastor Roni Daud Simeon dan istri. Dan selanjutnya akan
akan ada baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara mungkin punya anak, punya istri, suami ataupun saudara kenalan yang belum dibaptis, silakan mendaftar di GC Info. Dan ibadah minggu depan masih di tempat ini. Tempat ini Belum saudara, pindah. Belum pindah. Belum, masih bersabar di tempat ini. Sebanyak 2 kali, jam 9 disertai dengan Grow Youth dan jam 11 disertai dengan Grow Children. Itu aja pengumuman hari ini. Dan kayaknya ngeliatin kita tuh kayaknya berbeda banget ya. Oleh Ya. karena itu daripada ngeliatin kita, boleh nggak kita sama-sama bagian berdiri saudara sebentar aja saudara. Mari lihatin sekeliling saudara yuk. Jangan Oke. liatin kami aja, kami takut kalau dilihatinnya kayak gitu saudara. Saya tahu ruangannya penuh dengan kehanatan, ada yang Manado, ada yang Bekasi. Yuk kita keluar dari bangku dan ini bulan kemerdekaan. Mari sama-sama katakan, kamu diberkati Tuhan. Yes. Kamu diberkati 1 Tuhan. menit dari Mari kita sekarang. punya family time. Dimulai dari sekarang saudara, kamu diberkati Tuhan. Ini bulan kemerdekaan buat saudara. Yang di YouTube, Manado kamu diberkati Tuhan. diberkati Tuhan. Jakarta Kamu diberkati dilimpahi Tuhan. Tuhan. Bekasi diberkati Tuhan. Wow. Yes. Randi diberkati Tuhan. Larry diberkati Tuhan. Yes. Yang Leon baru diberkati ulang Tuhan. tahun juga diberkati Tuhan. Cincin diberkati Tuhan. Peron diberkati Tuhan. Peron. Vero diberkati Tuhan. Wow, wow. Wow. Yes. Semua diberkati Tuhan. Wow. Wow. Kelihatannya udah exciting nih. Udah Ya. exciting, udah panas banget. Mari sama-sama katakan yuk. Saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Kurang keras, Tuhan. kurang keras. Saya diberkati Tuhan. Saya Luar diberkati biasa. Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengar orang yang juga sangat diberkati Tuhan. saudara. Yes. Kita akan sambut sama-sama Pastor. Pes Pes Montezuma. Montezuma. Silakan Tuhan Yesus Pastor. berkati. Tuhan Silakan, Yesus Pastor. berkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk, gak apa-apa. Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Karena Dia Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Katakan sama-sama, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau mengurapi kami semua yang ada di gereja, yang mengikuti ibadah secara onsite, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Shalom. Makan teri kacang pakai nasi, enaknya nggak kebayang. Emang paling seneng ke GC Bekasi. Jemaatnya penuh kasih dan sayang. Oke, di bulan Agustus ini kita masih belajar tentang tugas seorang murid. Tugas seorang murid Kristus adalah menuntaskan atau menyelesaikan amanat agung. Amin. Suatu tugas bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat kalau kita memandang tugas tersebut itu penting. Betul apa enggak? Ya. Ketika saya kuliah, saya tahu dan mengenal beberapa mahasiswa yang mendapat julukan MA. Ya. MA ini bukan Master of Art, melainkan mahasiswa abadi katanya. Ya. Karena waktu kami masuk kuliah, mereka udah ada yang 7 tahun kuliah, udah ada yang 8 tahun kuliah, belum lulus-lulus saudara. Ya puji Tuhan, saya sama istri lulusnya masih dalam kategori normal ya. Karena pada waktu zaman kami 5 tahun itu normal gitu ya. Dan kami masih normal lah lulusnya. Nah pertanyaannya kenapa sih kok ada mahasiswa-mahasiswa abadi yang telat lulusnya gitu. Bahkan sampai ada yang di drop out gitu. Karena mereka nggak masuk kuliah. Akhirnya sampai di drop out sama kampus, sama universitas. Nah jawabannya adalah karena mereka tidak menganggap penting tugas perkuliahan itu. Nggak dianggap penting. Nah karena itu di ibadah raya minggu ini, judul khotbah kita adalah penting. Katakan sama-sama penting. Nah kalau tugas kuliah aja, tugas kantor aja kita anggap penting, maka tugas dari Tuhan yang memberikan pengaruh kepada kita, kepada kehidupan yang kekal, sudah seharusnya dong kita pandang tugas dari Tuhan itu penting. Ada 4 perintah penting yang terkandung di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Yang pertama adalah perintah untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Yang kedua adalah perintah mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga adalah perintah untuk membaptis mereka yang sudah percaya. Yang keempat adalah perintah untuk mengajar atau memuridkan mereka yang sudah percaya. Sampai sini dikatakan amin. Ya, nah semua itu penting saudara, semua penting. Katakan sekali lagi sama-sama penting gitu. So hari ini saya akan fokus pada perintah yang pertama yaitu memberitakan Injil. Karena itu agar kita bisa berhasil dalam memberitakan Injil, maka kita harus memperhatikan hal penting yang satu ini. Kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27. Rasul Paulus menggambarkan bahwa untuk bisa melakukan tugas seorang murid dalam memberitakan Injil, kita harus memiliki sikap seperti seorang atlet. Ya. Paulus menulis, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara, Rasul Paulus menggambarkan tugas seorang murid di dalam memberitakan Injil harus seperti atlet yang punya semangat, punya mental yang kuat untuk menang. Katakan sama-sama, menang. Karena itu adalah penting untuk kita memiliki, yang pertama adalah penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri jauh lebih penting daripada pengakuan diri. Pada kenyataannya banyak orang yang lebih mengutamakan pengakuan diri daripada penguasaan diri, bukan? Ingin tampil glamor supaya diakui sebagai orang yang kaya. Tapi nggak bisa handle kartu kreditnya. Akhirnya tabungannya habis terkuras. Perlu pengakuan diri soalnya. Mengabaikan penguasaan diri. Pengen rumah mewah. Pengen anak-anaknya disekolahin di sekolah yang mahal. Punya mobil bagus supaya diakui di komunitasnya sebagai anak Tuhan yang diberkati. Gak salah juga kalau punya rumah yang bagus, anak-anak di sekolahan yang mahal, gak salah juga. Tapi motivasinya adalah supaya diakui sebagai anak Tuhan yang diberkati. Tapi gak bisa menahan diri. Akibatnya apa? Dia menyalahgunakan kekuasaannya. Melakukan korupsi. Melakukan gratifikasi. Gratifikasi itu suap yang terselubung. Karena butuh pengakuan. Ingin diakui sebagai orang yang peka dengar suara Tuhan. Gak bisa menguasai diri sampai berbohong. Dikit-dikit apa kata Tuhan, dikit-dikit apa kata Tuhan. Lalu mulai menafsirkan Alkitab menggunakan ilmu cocokologi, bukan teologi. Semua dicocok-cocokin aja gitu supaya diakui sebagai orang yang peka dengar suara Tuhan. So, coba teman-teman perhatikan dan renungkan. Apakah orang yang belum percaya akan tertarik mendengar berita Injil atau menjadi pengikut Kristus kalau mereka sendiri melihat orang itu beritakan Injil tapi orang itu juga berbohong? Karena gak bisa menguasai dirinya. Orang itu beritakan Injil tapi dia juga gak bayar utangnya. Tertarik gak? Orang yang gak percaya untuk percaya sama Tuhan. Dia ngomong-ngomong Injil, ngomong-ngomong dikit-dikit firman Tuhan. Tapi utang gak dibayar-bayar. Orang itu beritakan Injil. Tapi dia juga melakukan KDRT. Bukan kasih dalam rumah tangga, tapi kekerasan dalam rumah tangga. Makanya gereja buka kesempatan untuk ikut couple escape. Supaya yang tadinya kekerasan dalam rumah tangga berubah jadi kasih dalam rumah tangga. Jadi tantangan terbesar dalam pemberitaan Injil itu bukanlah ditolak, bukan. Atau dibully, bukan. Tantangan terbesar adalah penguasaan diri. Hanya Rasul Paulus menggambarkan ini, jangan sampai kamu beritakan Injil, tapi kamu sendiri ditolak. Alkitab menyatakan bahwa seseorang tanpa penguasaan diri itu seperti kota yang dibobol dan dibiarkan tanpa tembok. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Simpson kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena dia gak biasa menguasai diri. Padahal tadi dia diberikan kekuatan sama Tuhan yang supernatural. Tapi karena gak bisa menguasai diri, akhirnya apa? Kehilangan kekuatannya. Uria, seorang pahlawan. Tapi dia mati karena apa? Karena idenya Daud yang gak bisa menguasai diri. Contoh di negara kita. Seorang yang sudah mendapat keselamatan dari Tuhan. Dia seorang pemimpin, seorang jenderal di kepolisian. Membunuh anak buahnya sendiri. Kenapa? Karena gak bisa menguasai diri. Banyak
banyak alasan-alasan yang bisa dipakai untuk, ya habis saya disakiti. Ya habis istri saya diperkosa. Bisa aja, punya banyak alasan. Tapi tanpa penguasaan diri. Bukan berkat, tapi kehancuran yang dialami. Di dunia olahraga juga Zinedine Zidane yang suka sepak bola, masih ingat gak Zinedine Zidane, pemain Prancis yang jadi kapten pada waktu Piala Dunia tahun 2006. Dia nggak bisa menguasai diri menghadapi provokasi dari Materazzi, pemain Itali, di final Piala Dunia. Akhirnya apa? Zidane nunduk, bukan nunduk, nanduk Materazzi. Akibatnya apa? Dia dikartu-merahkan, dikeluarkan dari pertandingan. Insiden itu membuat Zinedine Zidane dijauhi sama teman-teman satu timnya. Ya. Saya pun pernah jatuh dalam pergaulan yang salah karena nggak bisa menguasai diri. So, mari kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. So, agar pemberitaan Injil ini bisa berhasil dan memiliki dampak, maka kita yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus menguasai diri dalam segala hal. Kuasai diri dalam hal bicara, jaga perkataan kita dari hal-hal yang bisa merugikan atau menyakiti orang lain. Menguasai diri dalam mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Ya. Kami pernah menangani sepasang suami istri milenial yang papa mamanya berpisah dan bersitegang. Justru di saat usianya di atas 50 tahun, bayangin. Anak-anaknya curhat sama kami. Karena papa mamanya di usia 50 tahun ke atas lah, hampir 60. Mereka berpisah. Mereka nggak bisa menguasai diri. Ya. Dan akibatnya, anak dan mantunya jadi enak sama orang tuanya. Saudara, kita perlu tahu bahwa tujuan Allah Roh Kudus adalah memimpin kita untuk menjadi manusia rohani yang bisa menguasai diri. Karena dengan menguasai diri, maka kita tidak akan jadi orang Kristen yang pasif, melainkan semakin maju dalam kehidupan rohani. Karena buah roh adalah penguasaan diri. Amin. Makan tajil dan cendil di kota Kediri. Supaya berhasil menginjil harus menguasai diri. Amin. Yang kedua, tujuannya jelas. Ya, untuk bisa berhasil di dalam memberitakan Injil ini harus punya tujuan yang jelas. Karena mengetahui tujuan yang jelas membuat tugas cepat tuntas. Saudara, yang namanya atlet sejati, waktu dia terjun ke medan pertandingan, pasti udah tahu dong tujuannya. Saya mau bertanding dan saya harus jadi juara, gitu. Saya bisa bayangin nggak kalau ada atlet yang masuk ke gelanggang pertandingan terus dia bilang gini, ya udahlah biar bikin rame aja kompetisi ini, ya mau menang syukur, nggak juga nggak apa-apa. Saya bisa bayangin nggak gitu, ya ada atlet yang masuk ke gelanggang pertandingan terus dia bilang, ya saya kesini kalau bisa bertanding tapi kalau nggak jadi penonton aja gitu. Mewakili Indonesia, Bu. Tapi di gelanggang pertandingan dia ngomong begitu. Kira-kira gimana coba rakyat Indonesia? Ini atlet model apa? Gak punya tujuan yang jelas, saudara. Itu sangat menyedihkan. Nah, seorang atlet sejati itu gak bingung lagi waktu masuk dalam gelanggang pertandingan. Dia tahu tujuannya, saya harus bertanding dan saya harus menang. Begitu juga seorang murid Kristus sejati. Di dalam pertandingan iman kita harus sudah tahu dong tujuan kita. Makanya ada tertulis di dalam firman Tuhan yang tadi saya bacakan, dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau atlet dunia, mahkotanya itu mahkota yang fana. Sementara atlet rohani saudara dan saya, mahkotanya adalah mahkota abadi.
Kalau atlet dunia, mahkotanya cuma satu yang diperebutkan. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, Tuhan menyediakan banyak mahkota abadi bagi setiap orang percaya. Karena itu saudara, hidup seorang murid Kristus itu bukan hidup yang tanpa arah. Bukan hidup yang tanpa tujuan. Tujuannya jelas. Paulus menulis bertanding dan jadi juara, yaitu meraih mahkota abadi. Jadi kalau masih ada orang Kristen jatuh bangun di soal pornografi, jatuh bangun di soal pemberontakan, rebellion, jatuh bangun di soal cinta uang, itu masih jadi orang Kristen tanpa tujuan. Walaupun sudah dapat predikat pelayan, bahkan sudah dapat predikat sebagai pemimpin. Entah pemimpin cell group, entah pemimpin departemen, entah pemimpin menggembalakan di gerejanya, pokoknya udah dapat predikat sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau dia masih jatuh bangun di area-area seperti itu, berarti dia masih belum punya tujuan. Tetapi kalau seseorang karena dia sedang memberitakan Injil, lalu dia dianiaya, dia dipukulin, tapi untuk membela diri, dia pukul balik, itu sama dengan seperti seorang atlet yang lagi bertanding sepak bola, ditekel lawannya, lalu dia dorong lawannya, dia kena kartu kuning, ya dia melakukan pelanggaran dalam pertandingan. Orang masih mengakui dia sebagai atlet sepak bola. Cuman dibilang aja dia nggak bisa kendalin emosi, saudara. Tapi kalau melakukan korupsi, melakukan perselingkuhan, selingkuhnya dengan teman sesama pelayanan lagi, atau sama jemaatnya, bahkan lebih parah lagi memanipulasi uang gereja, yang semua itu sudah direncanakan. Ada orang di sini yang selingkuh karena membela diri lalu selingkuh gitu, atau korupsi gitu dengan mendadak. Gak ada, udah direncanakan. Nah itu sama dengan penonton yang tawuran di stadion sepak bola. Dia penonton tawuran di stadion sepak bola. Tapi yang lagi tawuran itu ngakunya dia pemain bolanya. Kira-kira kita memandang orang ini gimana? Ini orang normal apalagi? Dia ada di bangku penonton, tawuran, berantem sama penonton yang lain, tapi dia ngakunya, gue ini pemain nasional yang mewakili Indonesia yang lagi bertanding. Yang sebelah-sebelahnya bilang, sakit dia nih. Makanya saudara, Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, Tuhan bilang, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah mengusir setan? Ada di sini udah pernah ngusir setan? Atau diusir sama setan? Ini udah ngusir setan Bapak Ibu. Udah ngusir setan. Mengadakan banyak mujizat. Tapi tadi itu, di area pelayanan selingkuh. Punya predikat sebagai hamba Tuhan tapi korupsi. Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu sama orang lagi di stadion sepak bola, tawuran, terus ngomong ke panitia, ini gue pemain ini loh, pemain ini. Panitianya bilang, keluar, lu bikin rusuh di sini gitu. Nah, untuk meraih mahkota, jelas Tuhan Yesus melakukan persiapan. Dia mempersiapkan murid-muridnya untuk diutus. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, mengajar murid-muridnya nilai-nilai kerajaan Allah. Mengajar bagaimana menginjil. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan, saudara.
Nah, oleh karena itu penting buat kita. Persiapkan diri kita. Kita tahu bahwa kita sedang dalam pertandingan dan kita punya tujuan untuk menang, untuk mendapatkan mahkota abadi. Lakukan persiapan untuk mencapai tujuan. Dan lakukan apa yang sudah dipersiapkan itu. Kita belajar sama-sama, kita belajar bagaimana menjangkau jiwa-jiwa bersama-sama. Persiapkan dengan disiplin. Katakan sama-sama disiplin. Nah, persoalannya adalah banyak orang yang ingin berhasil tapi nggak disiplin. Ada dua macam rasa sakit, saudara. Pain of discipline and pain of regret. Pain of discipline, rasa sakit dari disiplin. Pain of regret itu rasa sakit dari penyesalan. Tiap kali kita mau melakukan, membuat sesuatu yang mempunyai nilai tinggi, saudara dan saya akan selalu diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Kalau mau badan sehat, bentuk badan yang bagus, kamu harus olahraga, kamu harus diet, kamu harus memiliki makanan-makanan yang sehat. Capek emang, bahkan bisa sakit karena ototnya ini lagi dikembangkan gitu. Ada rasa sakit, bangun tidur yang biasanya bisa bangun jam 10, jam 8 pagi. Tapi ini harus bangun jam 5 pagi, saat teduh, olahraga, makan yang sehat. Sakit, tapi hasilnya kebahagiaan. Karena punya tujuan untuk sehat. Tapi pastor saya, bangun pagi susah, olahraga, capek. Ya udah, lu bangun siang aja, lu nggak usah olahraga. Lo nikmatin aja hidup lo gitu. Tapi begitu usia bertambah, muncul penyakit-penyakit ini. Ya kan? Penyesalan di belakang. So kita pilih. Mengetahui tujuan, membuat tugas jadi cepat tuntas. Amin. Yang terakhir, ingat keberadaannya. Selalu ingat Tuhan membuat kita bisa bertahan sampai pada kesudahan. Saudara, ketika kita melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu berusaha untuk memancing emosi kita, dan yang paling sering dipakai adalah orang-orang yang bisa membuat kita marah. Iblis bisa pakai orang-orang tertentu yang bisa membuat kita akhirnya jadi punya kebencian. Tapi dengan mengingat keberadaannya Tuhan, membuat kita akan selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena itu Rasul Paulus menulis supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ketidakmampuan kita untuk menjaga hati, itu memberikan kesempatan buat iblis. Dan tahukah saudara bahwa iblis itu tujuannya bukan cuma mau menyakiti kita, tapi dia mau membunuh kita. Itu tujuannya. Tapi pastor, dia selalu menyakiti aku loh pastor. Dia tuh fitnah saya pastor. Dia itu nge-gaslighting saya pastor. Beberapa hari yang lalu di saat teduh, ketika saya teringat dengan adanya orang-orang yang lagi seru menebarkan berita buruk, merancang hal-hal yang jahat, tiba-tiba Roh Kudus bertanya, kamu ingat gak lagu yang dulu suka kalian nyanyikan? Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya, Roh Kudus tanya saya, kamu percaya enggak kalau kamu di tanganku? Kamu percaya enggak kamu di hatiku, di pikiranku, dan di rencanaku? Kamu percaya enggak kamu enggak sendirian dan kamu enggak ditinggalkan? Aku bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya juga satu ayat yang mengatakan sampai masa tuamu,
aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan tanya sama saya, kamu percaya nggak? Aku bilang, aku percaya Tuhan. Kalau saudara percaya nggak? Percaya nggak? Kalau Tuhan setia mau menggendong kita. Percaya nggak kalau saudara itu ada di dalam hatinya Tuhan, dalam pikirannya Tuhan. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Jadi, kalau kita percaya bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ini seperti kita ya, tangan Tuhan memegang kita. Kalau ada orang yang menusuk kita dari belakang, kalau ada orang yang mau menyakiti kita, sebetulnya dia lagi nusuk siapa? Nusuk siapa? Nusuk tangannya Tuhan. Berurusan sama Tuhan sendiri. Jadi hari ini, kalau ada yang mau marah, kalau ada yang lagi marah, karena orang berbuat jahat terhadap saudara, padahal saudara melakukan kebenaran, memberitakan kabar baik, ingat nasihat firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Dan jangan marah karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jadi guys, chill aja, santai aja. Ingat kebenaran ini. Kalau kita ingat keberadaannya Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, gak meninggalkan kita. Maka kita akan bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Jaga hati, tetap rendah hati dan kuasai diri kita. Pagi-pagi ibu membeli roti sambil menanti hujan reda. Ingat selalu menjaga hati, jangan sampai menyimpan noda. Amin. So, ingat hari ini miliki penguasaan diri, miliki tujuan yang jelas dan harus ingat keberadaannya. Amin. Kalau disingkat apa? Penting. Ya. Kalau disingkat penting. Jadi saudara, murid Yesus sejati tidak ditentukan dengan seberapa tinggi jabatannya dan seberapa banyak pelayanannya, melainkan ditentukan dengan seberapa taat dan tepat dalam menuntaskan perintah-perintahnya. Amin. Are you blessed? Sudah diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami bahwa kami harus menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, itu menyelesaikan amanat agung. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan, biar kami terus memandang bahwa tugas dari Tuhan, perintah Tuhan itu penting. Biar setiap kami Tuhan terus dapat menguasai diri kami. Biarlah setiap kami juga Tuhan memandang bahwa tujuan di dalam kehidupan ini jelas. Kami masuk di dalam pertandingan dan meraih mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Dan berikan kami juga kekuatan Tuhan untuk terus mengingat keberadaan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami diingatkan kembali kasih setia Tuhan. Setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus, kami diingatkan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Yang artinya kami akan terus memberitakan kabar baik kepada setiap orang, memberitakan bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Dan perjamuan kudus ini juga adalah sebagai bentuk persekutuan di dalam Tuhan. Karena setiap orang yang percaya adalah anggota tubuh dan Kristus sebagai kepalanya. Sehingga perjamuan kudus mempunyai arti adanya sebuah kesatuan orang-orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Sebab Kristus menjaga seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah untuk setiap kami yang dalam memasuki perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni kami jika masih ada kesalahan, ada dosa. Mari saudara, buka hati setiap kita. Jangan simpan dosa. Jangan simpan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu di dalam melayani perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan kami semua. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang belum berusia 12 tahun belum bisa masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan menyelesaikan tugas kami sampai akhir, yang memampukan kami ya Tuhan mencapai garis akhir dan memelihara iman, yang memampukan kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, curahkan kuasa-Mu. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Oh rabasyandara labatakara labah. Hai rabatakara labasyandara labahera. Oh rabasyandara labahera labahera labahera. Berdoa semua, berdoa. Berdoa. Siap menerima kuasa. Menerima kuasa. Oh rabasyandara labatakara labahera labahera labah. Oh rabasyandara labahera labahera. Oh labahera labah. Sebab tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, bukan untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Oh rabasyara labayara, terima di dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi kepada Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh rabasyara labayara labayara. Oh rabayara labayara. Syara labayara. Curahkan ya Tuhan, curahkan ya Tuhan, curahkan ya Tuhan, curahkan ya Tuhan. Oh rabasyara labayara labayara. Oh rabayara labayara. Biar mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh rabasyara di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. Biar semakin hari ini semua semakin bertambah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Semakin
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Wow. Pastor, terima kasih banget, terima kasih. Dan seperti janji saya terlebih dahulu, bolehkah saudara duduk sebentar, saudara? Aku ada pantun. Hah? Iya, ada pantun. Buat yang di online percaya nggak? Percaya. Mie ayam bakso enak banget. Ibadah di GC Bekasi hari ini luar biasa banget. Pantunnya maksa ya, Pastor. Jangan bilang suruh bales ya. Oh, nggak usah, Ngeblank nggak usah. baru. Nggak usah. Saya seperti janji saya tadi, saudara. Saya mau kenalin sedikit yang ada di tempat ini, yang dari Manado dan dari Jakarta. Yes. Ada Pance dari Jakarta. Boleh angkat tangannya, Pance. Kita manggilnya selalu kakak. Kakak. Memang dia berambut putih karena memang sudah tua. Ada Larry yang tadi juga. Boleh angkat tangan Larry, Larry mana Larry? Ya. Larry dan istri boleh, Ibu Larry. Olin. Nah, hari ini ikut melayani Sungai Grow Warrior. Baru Thank you. nikah, saudara. Uhuy. Ada juga, kali ini memang udah biasa di Bekasi, tapi spesial aja. Juga ada Alan ya. Alan. Alan. Udah Dari menikah Manado. belum? Oh, belum. Masih jomblo. Masih jomblo ya? Belum ada. Oh iya iya Saya iya. lupa antara Alan atau Larry, ada yang dokter gigi nih. Oh, mantap. Tolong habis ini yang sakit gigi jangan ngantri ya nanti. Terus ada Cincin dari Jakarta, saudara. Ini semua pemain keyboard Bekasi selalu bilang ini, wow, kapan Cincin ke Bekasi? Pas dateng, pemain keyboard kita hilang semua. Takut, saudara lihat. Ada Joshua di keyboard juga ya. Yes, thank you. Belum nikah kan, bro? Belum nikah kan? Belum, oke, belum. Belum. Masih ada space. Ada Wandi juga dari Bekasi, saudara. Masih jomblo? Oh, udah nikah. Tadi udah nikah. di belakang saya ada nanya, itu yang main bass siapa namanya? Itu yang main bass siapa namanya? Namanya Deon. Betul ya, Deon? Deon. Belum nikah kan, bro? Belum. Belum. Yang di belakang saya langsung bilang gini, yes. Nah, kalau yang ini aku nggak tahu statusnya udah nikah atau belum. Yang main drum. Indra. Namanya Vero. Udah Vero. nikah. Oh, udah nikah. Tahu Sold saya sih out. dia bawa dorongan kemarin sore, bawa stroller. Thank you, Vero. Dan ada, tadi ya sudah Oh, ya. sudah. Dan inilah keluarga besar kita, saudara. Nanti ibadah 2 kalau saudara masih pengen ikut ya, saudara. Kalau nggak salah PPW-nya ibadah 2 tuh akan lebih energik, saudara. Wah. Karena kalau nggak salah Ellen bakal koprol, saudara. Terus Larry juga akan menunjukkan ciri khas Manado dengan teriakannya, saudara. So, saya percaya ibadah hari ini bukan hanya ibadah yang spesial untuk Agustusan, tapi karena memang Grow Center itu spesial buat saudara. Yes. Dan buat kami, saudara juga spesial. Mari, karena kita sama-sama spesial, saudara. Saya tahu akan ada list-list doa yang akan kita lihat, saudara. Yuk sama-sama kita berdiri. Dan kita sama-sama percaya semua keluarga kita yang sedang berdoa akan dijawab doanya. Bapak, kami percaya keluarga kami yang menulis butuh jawaban doa. Disembuhkan dari sakit diare, benjolan di kepala, batuk, asam lambung, nama Yesus sembuh. Diberikan kemudahan dalam masalah yang terjadi di rumah tangga. Dalam nama Yesus, shalom terjadi. Dan
anak sekolah dicukupkan, amin. Anak pertama segera bisa bicara dengan jelas, amin. Mendapat pekerjaan yang tetap dan terbaik untuk aku, teman yang mencari pekerjaan, amin. Mindset anak berubah agar mampu menyadari untuk membantu kesulitan orang tuanya dalam nama Yesus. Rumah jadi sesuai jadwal, yes Tuhan. Perjalanan ke Jogja dilancarkan, amin. Pemulihan pasca operasi persalinan, amin. Kesehatan suami dalam nama Yesus. Teman diteguhkan dalam komitmen menuju pernikahan dalam nama Yesus. Terapi untuk anak, kedua anak berhasil, amin. Adik dan kakak mau saling berdamai rukun, yes. Suami berhasil dalam usahanya, amin. Dalam nama Yesus. Adik mau bertobat dan berubah dalam nama Yesus. Adik tetap bekerja dan tidak di PHK, amin. Dan ini yang dijawab Tuhan, saudara. Ya, dan terima kasih disembuhkan dari sakit demam, flu, batuk, dan kembali sehat. Puji Tuhan, proses persalinan berjalan lancar. Baby lahir dengan selamat dan sehat. Bersyukur karena kedua anak masih bisa kuliah sampai hari ini. Bersyukur sudah melewati 1 minggu dengan berkat melimpah. Puji Tuhan, kakak ipar berhasil program hamil dan sudah berjalan 2 bulan. Bersyukur Jehovah Jireh, Tuhan cukupkan semua kebutuhan bulan ini. Dan terima kasih Tuhan mendapatkan offering menjadi karyawan tetap. Bersyukur untuk usaha baru yang sudah berjalan dengan baik. Haleluya, bulan kemenangan. Bang, saya miss saudara, saya miss. Kenapa? Hampir 2 bulan ini banyak dari kita ketika kita lagi membangun gedung baru, kami mendapat begitu banyak berita bahwa saudara juga diberkati dalam pekerjaan dan rumah tangga saudara. Saya percaya ini bukan karena saudara memberi, tapi karena saudara membangun diri saudara juga. So saya percaya banget minggu depan kita akan ketemu lagi Ya. dengan berkat Tuhan yang lebih lagi. Mari sama-sama kita undang Pastor Monty untuk doa berkatnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Waktu kami terbatas di tempat ini, tetapi kami tidak mau membatasi hati kami. Hati kami terus terbuka untuk Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama, amin. Happy Sunday Church. See you next week. God bless you all. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati.